Halo semuanya, selamat datang di Practical Image Processing using Python. Di episode ke-8 ini kita akan belajar mengenai trackbar dan penggunaannya. By the way, sebelum mulai ke tutorialnya, karena sekarang lagi lockdown, aku sekarang ada di lagi pulang kampung. Jadi backgroundnya baru dan rumahku nih depan banget sama jalan yang cukup ramai. Jadi kayak kadang ada motor lewat, mobil lewat, kadang ada suara ayam, suara kucing dan sebagainya. Kayak barusan tuh suara ayam. Jadi ya anggaplah itu suara seperti biasa, anggaplah itu suara-suara di sekitar rumah kalian. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya keganggu. Kalau misalnya terlalu noisy mungkin aku akan cut dan coba rekam lagi. Oke, by the way, trackbar, apa itu trackbar? Jadi basically ketika kalian lagi develop sesuatu, misalnya dalam konteks image processing, misalnya di episode sebelumnya kita belajar mengenai blur. Lalu kadang ada parameter yang harus kalian adjust, di mana nilainya itu kalian belum tahu unless kalian coba satu persatu misalnya. Contohnya adalah si kernel size-nya ini kan. Kernel size ini kan menentukan sejauh mana kalian melakukan blurring gitu loh. Misalnya di sini sejauh mana kalian melakukan blurring. Misalnya kalian lagi mencoba untuk mendevelop project kalian, lalu kalian mau pakai Gaussian blur, lalu kalian coba kernel size 3 misalnya, lalu kalian run. Oke, kayak gini, Gaussian blurnya segini, mungkin kurang blur, lalu kalian coba exit, lalu ganti jadi 5. Terus menurut kalian kayaknya kurang dikit deh, terus kalian coba lagi 7. Akhirnya oke, 7 nih misalnya yang ideal, yang paling kalian mau misalnya. Oke, kalau misalnya memang cuman kayak 2-3 kali percobaan kayak gitu, ganti nggak masalah. Tapi terkadang pertama, dan kalau misalnya cuma satu hal yang kalian adjust, nggak masalah kalau misalnya manual kali itu, jadi kayak cepet, lumayan cepet kan. Cuman terkadang ada di beberapa kesempatan dimana range nilainya ini besar, terus kayak banyak nilai yang harus kalian, banyak variabel yang harus kalian adjust. Misalnya di tutorial selanjutnya kita akan melakukan color keying atau kayak bikin green screen effect, dimana kurang lebih ada 6 parameter yang harus kalian adjust, yaitu nilai H, nilai S sama nilai V. Untuk low sama high, jadi kayak ada 6 gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak tahu nilai segitu artinya apa, dan kalau misalnya kalian tahu bagaimana cara mengkombinasikan ke 6 nilai tersebut, otomatis ketika kalian melakukan itu manual seperti kayak ganti-ganti nilainya, run, oh ya kurang cocok, exit, ganti nilainya, run lagi, itu cukup lama dan bukan kayak cara paling ideal. Jadi kita menggunakan trackbar dalam kondisi-kondisi kayak gitu supaya lebih gampang aja sih pendevelopmentnya, pengembangannya. Oke, pertama ini aku udah dari project yang 7 aku bikin save as, lalu aku komen dulu semuanya. Jadi gimana caranya bikin trackbar? Trackbar itu ya tujuannya sebenarnya kan buat tuning kan intinya. Jadi kayak biar menyesuaikan dengan apa yang kebutuhan kalian, supaya ada sliding bar gitulah yang merepresentasikan nilai-nilai yang kalian mau. Oke, gimana cara bikin trackbar? Jadi untuk bikin trackbar kalian kan mau bikin objek trackbarnya, dan untuk membuat objek yang pertama kali harus kalian lakukan adalah menyiapkan window-nya di mana trackbar itu akan ditaruh. Sama kayak kalau misalnya kalian mau melukis, ya kalian harus siapkan kanvasnya dulu untuk dimana lukisannya akan digambar gitu kan. Nah, jadi untuk menyiapkan window-nya tersebut, kita buat dengan cv2.named_window. Name window ini dia ngambil satu parameter, yaitu nama dari window-nya. Misalnya aku kasih nama kernel size, ini string ya, jadi kalian bisa bebas apapun itu. Ini sama kayak ini nih, kayak nama dari frame-nya, ya kurang lebih ini nama dari frame-nya lah. Selanjutnya adalah kita bikin si trackbar itu sendiri, cv2.create trackbar. Untuk create trackbar ini dia ada 5 argumen. Argumen yang pertama adalah nama variabelnya apa. Misalnya aku kasih key size karena kita akan menentukan nilai key size dari si trackbar ini. Yang kedua adalah nama dari window-nya atau kayak di mana dia akan ditaruh kanvasnya. Kita kasih nama kernel size. Yang selanjutnya adalah range dari nilainya. Range nilai ini ya basically nilai minimum dan maksimum dari nilai-nilai yang akan kita sesuaikan. Misalnya untuk blurring mungkin kernel size itu ada di sekitaran 10, 20, 30. Jadi mungkin aku akan bikin range nilainya antara 1 sampai 30 misalnya. 1 sampai 30. Kenapa aku nggak bikin 0? Tentu saja karena kernel size nggak bisa 0. Yang terakhir adalah dia butuh dikasih reference sebuah function. Function ini aku kasih nama nothing, dan si nothing-nya ini define nothing, dia ngambil satu argumen x dan
Basically jadi gini, sebenarnya nilai dari si sliding barnya ini tuh bisa dimanipulasi. Dan aku juga sebenarnya nggak terlalu berpengalaman ngotak-atik si nilai nothing ini, karena aku nggak pernah merasa butuh untuk merubah nilainya jadi non-linear. Jadi maksudku adalah ketika nothing ini dimanipulasi, nggak cuma passing doang, yang terjadi adalah si misalnya range perubahan si sliding barnya ini tidak linear, tapi misalnya logaritmik mungkin, atau mungkin kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa, incrementnya adalah 1, jadi kayak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gitu. Mungkin itu bisa dirubah juga dengan merubah sesuatu di functionnya. Cuman itu bukan yang kita butuhkan sekarang, jadi kita nggak melakukan apa-apa di ininya. Jadi aku namakan nothing. Sebenarnya kalian bisa namain apa aja, bebas. Kalau misalnya kalian mau explore, ganti namanya dan lain sebagainya, silahkan ganti aja. Oke, karena kita akan merubah nilainya secara terus-menerus, jadi kita tuh akan melakukan pembacaan terhadap posisi track bar yang sekarang ada di posisi berapa. Maka kita lakukan itu di while loop. Oke, while loop, while true. Yang pertama adalah kita melakukan cv2.getTrackBarPose. GetTrackBarPose ini mengambil 2 argumen. Argumen yang pertama adalah si nama variabel dari yang kita akan ambil nilainya, yaitu case size. Yang kedua adalah nama dari si window-nya, yaitu kernel size. Oke, dan si getTrackBarPose ini tuh dia nge-return nilai posisi trackbarnya, tentu saja karena namanya juga getTrackBarPose. Maka kita akan taruh nilai returnnya itu di sebuah variabel, misalnya namanya kSize juga, kSize. Setelah itu kita akan coba print nilainya berapa. Print kSize, lalu kita seperti biasa kita harus ngasih skenario breaknya. Jadi misalnya if cv2.weight key 1 misalnya di 0xff sama dengan 27, maka break. Mungkin satu hal yang aku juga lupa di tutorial sebelumnya, sebenarnya kalian nggak harus melakukan, maksudnya sistemnya nggak harus kayak gini ya. Dia melakukan operasi AND dengan hexadecimal FF, lalu cek nilainya berapa. Karena itu kan artinya untuk melakukan break kalian harus memijit escape. Cuman mungkin terkadang kalian mau yang lain, misalnya kalian mau Q, cuman kalian nggak tahu nilai dari ini untuk Q itu berapa. Nah, caranya adalah sama dengan kita pakai ORD dari si karakter Q-nya itu sendiri, string dari Q. Nah, jadi si ORD ini ya dia mentranslate karakter Q ini ke nilai desimalnya kalau misalnya, atau nilai hexadecimalnya, aku juga kurang tahu. Jadi intinya kalian bisa lebih sesuaikan ini. Misalnya kalian mau untuk access itu mencet L, ya silahkan bisa. Kalau misalnya mau kalian mencet K, ya bisa. Cuman ya itu salah satu cara aja. Misalnya aku pakai Q karena mungkin Q itu artinya quit. Jadi ya kalau misalnya aku mencet Q, dia melakukan break gitu. Oke, Ctrl B. Oke, di kondisi awal dia ada di kondisi minimum, yaitu nilainya 1. Di sini nilainya juga 1. Terus ketika kita rubah sliding barnya ini, nilainya berubah, dan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang akan kita manfaatkan untuk menjadi nilai si case size-nya itu sendiri yang akan kita taruh di si kernel size-nya itu. Oke. Q untuk quit. Untuk menerapkannya di sini yang harus kalian lakukan ya tinggal kalian ini Ctrl X misalnya nih, hapus aja, baca ininya, lalu kita misalnya kita melakukan ini, jadi kayak kita baca posisinya berapa, lalu kita print, lalu kita taruh di masing-masing nilai di sini. Cuman ada error, pasti akan ada error di script ini. Kalau coba kalian tebak, kalau misalnya kalian bisa tebak, kalian langsung ubah aja sekarang. Kalau misalnya kalian belum tahu, kita langsung cek aja. Ctrl B. Oke. Dalam kondisi pertama masih 1, nggak ada masalah. Cuman ketika kita slide ini ke atas, tiba-tiba jadi error. Kenapa jadi error?
Karena bisa kita lihat ketika dia sebelum error itu nilai case size-nya adalah 2. Dan ingat, nilai case size harus selalu odd number atau nilai-nilai ganjil. Artinya karena dalam range 1 sampai 30 kan dia pasti melewati kondisi nilainya itu genap kan, ya abis 1 ya 2, terus misalnya 4, terus 6 dan sebagainya. Nah, misalnya kita nggak mau itu, maka kita akan coba manipulasi dikit dengan cara kita ngecek apakah nilainya ganjil atau genap. Kalau misalnya nilainya genap, kita coba tambah 1 supaya jadi ganjil. Kalau misalnya ganjil, ya biarkanlah nilainya seperti itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan mengecek apakah kalau misalnya nilai tersebut dibagi 2 ada sisanya atau enggak. Misalnya kayak 3/2 atau misalnya 4/2 dulu. 4/2 kan hasilnya 2 dan enggak ada sisanya. Tapi kalau misalnya 3/2 itu hasilnya 2 1/2. Nah, sisanya itu adalah sisanya atau remindernya. Dan untuk melakukan pengecekan itu, kalian bisa tulis if case size simbol persen 2 sama dengan 0, maka case size sama dengan case size tambah 1. Oke, apa artinya ini? Ya basically ini artinya adalah kalau case size-nya dibagi 2 itu nggak ada reminder, maka tambah 1. Artinya kalau misalnya case size-nya itu genap, maka tambah 1 gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya dibiarkan aja. Sorry, barusan motor. Ctrl B. Oke, dalam kondisi sekarang nilai ininya ketika dia di 4 misalnya, di sini kan kita lihat 4, tapi ternyata yang setelah dimanipulasi nilainya adalah 5 karena 4 itu adalah genap, dan ketika dia terupdate genap maka ditambah 1 dan screen-nya juga jadi error. Oke, anyway, setelah ini bisa kita lihat bahwa nilai-nilai tersebut mempengaruhi blur-nya. Jadi dia selalu mengupdate nilai dari case size-nya lalu dia terapkan di si gambar itu sendiri. Jadi akhirnya adalah kalian bisa mengupdate gambarnya selagi scriptnya berjalan gitu loh. Jadi kayak lebih live, kalian bisa lebih eyeball, lebih gampang. Kalian nggak harus keluar ganti nilainya lalu run lagi, keluar ganti nilainya lalu run lagi. Oke. Selanjutnya adalah apa lagi ya? Oh ya, by the way, kalian nggak bisa cuma satu, karena aku bilang kan ini berfungsi sangat bermanfaat ketika ada banyak variabel yang harus kalian adjust. Maka untuk melakukannya adalah tinggal gitu aja. Misalnya ini aku kasih case size X, ini case size Y. Kenapa ada X ya? Karena di beberapa jenis blur ada yang pakai 2 size, yaitu artinya adalah kernel size untuk kolom sama row-nya itu bisa berbeda. Jadi nggak 3x3, mungkin 5x3 atau 7x3 misalnya, itu juga bisa. Jadi kita simulasikan itu dengan bikin 2 track bar di window yang sama, yaitu kernel size dengan range yang sama 1-30 juga. Lalu kita melakukan pembacaan, ini case size 1 misalnya aku coba copy ini case size X ya. Case size X, lalu kita melakukan case size Y dan case size Y. Jadi sama aja. Lalu sebenarnya mungkin ada cara yang lebih bagus daripada ini, tapi ya aku melakukan ini 2 kali aja. X dulu. Size X, size X. Ini untuk case size Y, case size Y, case size Y. Jadi ya intinya ya sama aja, cuman melakukannya 2 kali. Ini kita lakukan case size X dan kita print case size Y. Lalu ini untuk ini ganti sama case size X. Ini kita kasih case size Y. Lalu karena untuk yang median blur ini cuman case size-nya harus kayak bentuknya kotak, jadi kayak misalnya aku ambil yang case size X aja. Lalu Gaussian blur bisa 2. Aku ganti ini case size X, case size Y. Lalu misalnya untuk nilai ini aku kasih si ininya aja. Oke. Udah selesai. Jadi kita ulang lagi, kita melakukan pembacaan gambar. Ini function yang memanipulasi nilai si sliding barnya, membuat window, membuat track barnya, membaca track bar, manipulasi datanya, print, apply ke filternya, lalu tampilkan.
Ctrl B. Oke. Ini adalah ini ya. Jadi sekarang kita punya 2 dan ini gambar-gambar yang tadi sama seperti yang tadi. Lalu kita bisa adjust ini. Misalnya bisa dilihat kalau misalnya untuk min blur karena dia tadi bisa ada X dan Y. Kalau misalnya nggak seimbang kayak gini, hasilnya adalah kayak buset dah, ayam kenceng banget. Hasilnya adalah si blurnya ini kayak banyak yang ke pinggir. Jadi ngeblur yang ke pinggirnya tuh banyak. Jadi kayak dia ditarik atau kayak seolah-olah dia gerak cepat ke samping. Kalau misalnya diseimbangin ya jadinya kayak gitu. Ya. Oke, itu aja mungkin. Kalau misalnya kalian mau nambah variabel yang lain ya bisa tambah ini, lalu pembacaannya, lalu kalau misalnya mau manipulasi lagi silakan. Itu aja mungkin untuk tutorial sekarang. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada saran, kritik apapun itu silakan taruh di kolom komentar. Kalau misalnya nggak ada, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya di mana kita akan belajar mengenai color keying. Sampai jumpa, bye.